Oke, jadi pertama kali kita membuka pintu kamarnya, yang paling pertama kita lihat adalah tempat tidur. Tempat tidur dengan ukuran 2 meter, sekitar 2 meter dikali 1 meter atau 2 meter dikali 75 cm karena lumayan ramping. Sudah dilengkapi dengan kasur dan bantal, dan juga spray dan sarung bantalnya. Ada bantal biasa dan bantal kepala dan juga bantal guling. Oke. Terus di bawah tempat tidurnya, di bawah ranjangnya ini digunakan sebagai tempat penyimpanan. Kita akan lihat. Lumayan keras ya untuk dibuka. Oke. Kita letakkan dulu kameranya. Dan kita akan buka. Oh, ini bukan lemari ya, ini hanya meja, bukan kursi. Karena ini agak rapuh untuk diduduki, jadi ini adalah meja. Tapi mejanya untuk yang lesehan, kayak gini ya. Jadi kita bisa taruh laptop atau buku di sini dan kita bisa kerja atau belajar. Oke. Kita masukkan lagi. Jadi tarik dan dorongnya ini agak kasar, bukan ya, agak keras ya. Agak keras karena bahannya masih menggunakan triplex biasa. Kemudian di sebelah sini, ini dibuka. Isinya satu ya, dibuka. Oke, kita akan lihat bagaimana isinya. Jadi isinya seperti ini di dalamnya. Jadi ini adalah triplex biasa yang ketebalannya nggak tahu berapa, kurang tahu berapa ya, nggak tahu berapa senti. Kemudian tutupnya juga dari triplex, cuma kelihatan lebih elegan karena halus ya, dan catnya juga diperhalus. Kemudian di sini ada lemari lagi. Lemari yang berwarna hijau. Kita buka lemarinya. Ternyata bahannya masih sama, bahan triplex juga. Dan isinya seperti ini. Sudah mulai kelihatan ada jamur. Terus ada hanger baju di sini, tempat hanger baju. Kaget aku. Ternyata ada cicak yang jatuh ya. Di sini ada tempat hanger baju. Oke. Terus di sini bisa tempat menaruh barang-barang. Di sini ada jendela menghadap keluar. Di situ ada parkiran dengan gun gordon yang sepaket dengan spraynya. Kemudian ada kipas X-House di sini. Jadi tidak ada AC di sini ya, maupun kipas untuk di dalam ruangannya, tapi menggunakan kipas X-House. Oke, selanjutnya nih tas saya. Di sini ada MCB, ada saklar untuk lampu, dan juga kipas X-House-nya. Kemudian ada tempat colok di situ. Ini adalah pintunya. Di belakangnya ada tempat untuk gantung baju. Dan di sebelah sini hanya ada cermin yang bisa melihat badan kita sendiri, melihat badan. Kemudian di sampingnya ada saklar juga, ada tempat colok juga. Itu kalau untuk di sisi sebelah sini, dan kalau sisi sebelah sini ada
wastafel, dan juga tempat kompor sepertinya ya. Ya, tempat kompor. Terus di bawahnya bisa tempat taruh gas juga dan barang-barang lainnya ya. Terus di sini ada tempat bisa sebagai tempat piring atau tempat alat dapur lainnya. Itu kalau di sisi sebelah sini. Dan ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya. Tuh. Cuma saya kurang tahu ya kenapa bisa banyak air di sini. Sumbernya dari sini. Jadi kemungkinan ada kebocoran di sini. Oh ya. Airnya lumayan lancar dan bersih, jernih juga airnya. Oh ya, memang di sini ada kebocoran tuh. Airnya tumpah-tumpah sampai di sini. Oke. Kemudian kita akan masuk lihat bagaimana kamar mandinya. Lampu itu sudah dinyalakan. Wow, lumayan keras juga ya untuk buka kamar mandinya ya, kamar mandinya. Jadi di kamar mandinya ini ada apa saja? Ada tempat untuk naruh perlengkapan mandi. Kemudian ini shower, kenapa ditaruh di sini? Apakah? Oh ya. Ternyata karena ini patah. Oke, kita autofocus dulu karena ini patah di sini. Jadi tidak bisa naruh showernya di situ. Terus apakah showernya berfungsi? Oh, showernya nggak berfungsi, nggak keluar air. Dia keluar airnya di sini. Jadi bocor. Dia ada keluar air sedikit, cuma tidak maksimal. Jadi showernya ini kurang baik untuk digunakan dan ada kebocoran di sini, jadi kita tutup saja. Oke. Terus ada tempat jemur handuk di sana. Ya, lumayan bersih dan ukurannya tidak terlalu luas, cukup untuk tempat buang air dan juga untuk mandi. Terus embernya ember biasa dan ini airnya lancar, airnya juga lumayan bersih dan sepertinya ini air PDAM atau air sumur yang sudah difilter beberapa kali, karena kalau di kos aku airnya katanya sudah difilter seperti air galon ya, tapi ternyata masih lumayan kotor juga. Tapi ini saya lihat airnya sangat jernih tuh, nggak tahu kalau sudah bermalam. Oke, itu kalau untuk kamar mandinya. Kita tutup lagi kamar mandinya, matikan. Oke, itu. Dan lantainya juga sudah tegel ya. Itu sih kalau untuk perlengkapan atau kelengkapan di kamar ini. Jadi ini jangan diharap bahwa akan seperti lemari-lemari yang ada di IKEA ya, yang biasa kita temukan, yang gampang dibuka dan juga dalamnya rapi dan ramping, karena ini sepertinya bahannya masih, bukan sepertinya, karena ini bahannya masih menggunakan bahan triplex biasa yang dibuat mirip seperti furniture yang agak kelihatan, furniture yang biasa dijual sehingga kelihatan agak mewah. Oke.